Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi di channel Pembelajaran Kimia. Oke, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang menghitung pH dari berbagai indikator asam basa. Oke, diharapkan setelah kalian lihat video ini, satu dapat memperkirakan suatu pH ya, larutan elektrolit yang tidak dikenal berdasarkan hasil pengamatan trayek perubahan warna dari berbagai indikator asam dan basa. Oke, siap ya, kita mulai. Nah, misalkan di sini ada sebuah larutan. Katakanlah ini larutan HCl dan ini larutan NaOH. Nah, jika kita beri brom kesol hijau, oke, HCl diberikan setetes atau 2 tetes, oke, apa yang terjadi? Nah, HCl dia berubah menjadi kuning, sedangkan NaOH dia berubah menjadi hijau. Oke, sedangkan kita tahu HCl dan NaOH ini merupakan asam dan basa, asam kuat dan basa kuat, gitu ya. Nah, karena di sini dia dapat membedakan mana asam, mana basa, ya. Jadi bromokresol itu ya, bromokresol hijau merupakan indikator asam basa karena dapat membedakan mana asam, mana basa. Asam warnanya kuning, basa warnanya hijau. Nah, jadi kita belajar tentang indikator asam basa. Nah, suatu larutan dapat diukur pH secara langsung dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Nah, selain itu dapat juga digunakan oleh beberapa indikator asam basa. Nah, indikator asam basa itu adalah zat yang memiliki warna yang berbeda pada suasana asam dan suasana basa. Contoh seperti tadi ya, dia bisa berubah warna. Jika dia asam, warnanya beda, dan basa itu warnanya beda. Jadi kita bisa tahu mana asam, mana basa. Itu yang disebut dengan indikator. Oke. Adapun indikator selain yang tadi ya, nah, ini adalah indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan pH asam dan basa. Oke, di sini ada metil jingga ya, trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Warna asamnya itu merah, sedangkan warna basanya itu kuning. Oke, maksudnya apa ya? Seperti ini, kita bahas saja di sini. Nah, pH itu dimulai dari 0 sampai 14. Nah, kita lihat di sini, kita bahas tentang trayek pH. Oke, jadi trayek pH ini berarti di sini ada warna asam dan di sini warna basanya, dan yang di tengah itu yang disebut trayek pH. Oke, kita ambil contoh aja ya di sini, metil jingga ya. Oke, metil jingga. Berarti pH-nya itu dari 0 sampai 14. Oke, trayek pH-nya itu kan dari 3,1 sampai 44. Oke, berarti ini pembatasnya. Oke, warna asamnya itu merah, berarti yang ini warnanya merah ya, warna asamnya merah. Sedangkan warna basanya kuning, berarti itu dari 4,4 sampai 14 itu dia menjadi kuning. Nah, di tengah-tengahnya ini campuran merah dan kuning itu ada orange. Nah, jadi ini seperti ini ya cara membaca indikator trayek pH dan warna asam basanya. Oke, kita ambil contoh lagi untuk fenolfetalin ya. Nah, di sini oke, pH itu dari 0 sampai 14. Oke, trayek pH-nya itu 8,3 sampai 10. Oke, berarti di sini ya 8,3 sampai 10 kita bikin garis di sini. Nah, warna asamnya apa? Warna asamnya tidak berwarna. Oke, jadi yang di sini tidak berwarna atau jernih lah ya kalau misalkan seperti air putih. Nah, jadi untuk warna basanya itu untuk fenolfetalin dimulai dari 10,0 sampai 14. Oke, warnanya merah gitu ya. Nah, jadi di tengah-tengahnya itu pink ya, campuran yang tadinya warna merah dengan tidak berwarna jadi pink. Nah, jadi ini cara membaca suatu indikator asam basa. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi untuk indikator asam basa ini kita harus perhatikan trayeknya ya, trayek pH-nya dan warna asam ataupun basanya dan warna di antaranya gitu ya. Oke, kita lanjut.
untuk soalnya ya. Nah, ini di sini ada suatu indikator, kita bisa menggunakan 3 ya, BKH, MM, dan BTB. Nah, bagaimana kita mencari pH-nya? Nah, caranya gini, ini pH itu mulai dari 0 sampai 14 seperti tadi. Nah, BKH. BKH itu ya dimulai dari merah, kuning gitu ya. Sedangkan trayeknya itu 3,8, 5,4. Oke, diberi warnanya jingga. Nah, warna jingga artinya kan di antaranya gitu ya, bukan merah, bukan kuning. Berarti jingga. Jingga itu di antara atau campuran dari merah dan kuning. Nah, kita masuk ke MM. Nah, MM itu trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Berarti seperti ini ya. Nah, diberi MM ternyata warnanya merah. Oke, warna merah artinya warna asam. Oke, merah itu ada di sebelah kiri, sedangkan kuning ada di sebelah kanan. Berarti ke arah kiri, gitu ya. Karena warna merah itu. Kalau warna jingga pasti di antara. Karena dia warnanya merah, dia ke arah kiri. Nah, begitupun dengan BTB. Trayek pH-nya itu sama dengan 6,0 sampai 7,6. Berarti di sini ya. Nah, warna asamnya kuning, sedangkan warna basanya biru. Nah, hasilnya warnanya kuning. Berarti kuning ada di warna asam gitu ya. Nah, berarti adanya di sebelah kiri. Oke, jadi yang mencakup semua daerah ya dari pH ini yang mana? Oke, yang mencakup ini ya. Nah, ini mencakup BKH, mencakup MM, juga dia mencakup BTB. Jadi pH yang didapat berdasarkan perhitungan indikator, 3 indikator ini adalah maka pH larutan itu sekitar 3,8 sampai 4,2. Jadi ini masih sekitar ya. Nah, adapun soal seperti ini. Nah, di sini dia menggunakan 3 indikator, PP, MM, sama AK ya. Nah, kita buat lagi di sini pH-nya dari 0 sampai 14. Oke. Dikasih PP warnanya merah. Nah, ini PP. PP itu trayek pH-nya 8,3 sampai 10,0. Berarti di sini tidak berwarna, di sini merah. Dikasih warna, ternyata merah. Berarti dia ke arah kanan. Nah, dikasih MM, kita lihat nih trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Nah, ternyata warnanya kuning. Berarti 6,3 ke arah kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, dikasih AK. AK itu trayek pH-nya 10,1 sampai 12, berarti di sini. Nah, diberi AK warnanya kuning. Nah, kuning adanya di sebelah kiri, merah adanya di sebelah kanan. Kuning berarti dia ke arah kiri. Oke. Jadi, yang mencakup ketiga indikator yang mana? Oke, berarti ini yang mencakup ketiga indikator daerah. Oke, jadi daerahnya itu dimulai dari 10,0 sampai 10,1. Oke, jadi jawabannya C. Oke, terima kasih. Terus dukung channel ini ya dengan cara di-subscribe. Boleh kalian like, boleh kalian share juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.